Memasuki Desa Demak Malio, dan masih di kecamatan yang sama, tapi ketika memilih rute ini sebagai alternatif ke Saribu Dolok ataupun ke Merek, yang perlu teman-teman perhatikan juga adalah tinggi kolong kendaraan. Dalam menuju kecamatan Gunung Meriah jalanan cenderung menurun dan tentu saja disambut dengan aspal amblas dengan sudut tikungan yang lumayan tajam, harus ekstra hati-hati dan konsentrasi. Indah dengan udara yang sejuk sehabis hujan, namun aku sedikit terganggu dengan banyaknya sampah di sebelah kiri jalan ini. Hai semuanya, perjalanan kita hari ini kita akan mencoba rute dari Galang menuju ke Saribu Dolok. Rute ini merupakan salah satu jalan alternatif menuju ke Danau Toba, dan yang menarik dari rute ini adalah minimnya aktivitas kendaraan yang melintas bahkan di akhir pekan sekalipun. Pertanyaannya, apakah worth it mengambil jalan ini menuju ke Danau Toba dibandingkan jika lewat dari Brastagi ataupun Pematang Siantar? Apa saja tantangan yang kita hadapi saat mencoba rute ini? Jika teman-teman dari arah Medan, teman-teman tinggal lurus terus sampai ketemu Tugu Timbangan lalu belok ke kanan menuju ke arah Galang. Selanjutnya tinggal lurus terus sampai ketemu simpang ke arah Jalan Besar Petumbukan, dan selanjutnya perjalanan kita telah resmi dimulai. Akhirnya aku kembali lagi mencoba jalan ini. Sebenarnya 2024 kemarin aku sudah mencoba jalan ini, tapi dari Lubuk Pakam sebenarnya sama-sama aja, cuma bedanya kalau dari Galang gak terlalu butuh Google Maps karena jalan utamanya lebih terlihat. Kemudian mari kita bahas soal estimasi waktu perjalanan. Kurang lebih 3 jam perjalanan dengan jarak sekitar 90 km. Perjalanan ini juga akan melewati 3 kabupaten, yaitu Deli Serdang, Serdang Berdagai, dan Simalungun. Untuk selanjutnya mungkin sesampainya di Saribu Dolok, aku akan istirahat sebentar sambil memutuskan apakah kita akan mampir sebentar ke Danau Toba ke daerah Haranggaol atau tidak. Tapi untuk sekarang ayo kita selesaikan eksplorasi rute ini. Selamat datang di Desa Petumbukan Kecamatan Galang, dan seperti inilah suasana di Desa Petumbukan, terlihat sangat ramai dan padat akan aktivitas warga. Mungkin teman-teman yang ingin melewati jalan ini dengan mobil perlu diperhatikan, bisa dibilang truk jarang lewat, tetapi sekalinya jumpa agak sedikit merepotkan untuk mobil melakukan manuver. Dan sayangnya di rute ini jarang sekali ada stasiun pengisian bahan bakar, sekalinya ada cuma di daerah Petumbukan, sisanya ya penjual bensin eceran. Mungkin teman-teman tidak suka dengan Pertamina. Sayangnya juga di sini tidak ada SPBU Kerang, maksudnya Shell Jati. Persiapan bahan bakar juga perlu jika teman-teman tidak ingin isi bensin dengan bensin eceran. Memasuki Kecamatan Baru, selamat datang di Desa Sialang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Seperti ciri khas Sumatera, di kiri dan kanan pasti terbentang perkebunan milik negara yang luas. Sejauh ini belum dijumpai lubang jalan yang lebar dan dalam, tapi tenang, ini masih di awal, biasanya di awal itu yang manis-manisnya. Masih di Kecamatan Bangun Purba, kita memasuki Desa Bangun Purba Tengah. Sepertinya di sini adalah pusat pemerintahan dari Kecamatan Bangun Purba. Terlihat kantor camat dan SMA Negeri 1 Bangun Purba berada di desa ini. Dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah keberadaan hewan ternak warga sekitar. Kalau menurutku tujuannya baik, selain menghemat pengeluaran untuk pemberian makan pada ternak, dan juga setahuku kalau sapi dikurung terus di kandang dalam waktu lama bisa menyebabkan sapi tersebut stres. Sapi juga terkadang butuh jalan-jalan keluar bareng teman-temannya. Memasuki Desa Demak Malio, dan masih di kecamatan yang sama, tapi suasana di sini rasanya berbeda sekali dengan desa yang tadi kita lewati. Jalannya ada yang amblas dan juga di sini banyak sekali bekas galian pasir dan lubang jalannya juga banyak. Jadi perlu berhati-hati dan konsentrasi penuh. Dan seperti inilah suasana dan aktivitas warga di sekitar Desa Demak Malio. Tidak selalu jalan yang rusak, ada beberapa bagian jalan juga yang sudah baru diaspal. Kita lihat sejauh apa pengaspalan dilakukan di jalan ini. Salah satu rintangan yang akan teman-teman hadapi ketika memilih rute ini menuju ke Danau Toba, ya, ini masih biasa aja lah ya. Salah satu tempat wisata unggulan di daerah Kecamatan Bangun Purba yaitu Pantai Bel dan Pantai Salju. Tempat ini adalah pemandian alam di pinggir sungai, bisa dibilang mirip seperti Sembahi ataupun pemandian alam di daerah yang lain, tapi memang pemandian alam di pinggir sungai tersedia lumayan banyak di Sumatera Utara. Biaya masuk Rp10.000 untuk motor dan Rp30.000 untuk mobil. Untuk jarak kurang lebih 1 jam dari Lubuk Pakam ke sini, kalau dari Medan mungkin 1,5 jam. Airnya jernih dan bersih, namun kalau musim hujan sudah pasti keruh.
Dan di sepanjang jalan ini juga ada beberapa tempat pemandian alam. Semakin kita menjelajah jauh di jalan ini, semakin jernih aliran sungainya dan juga cuaca semakin dingin, tapi untuk saat ini masih terasa panas. Selamat datang di Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Berdagai. Untuk pemandangan dan suasana pedesaan, kalau aku lihat sekarang ini terlihat mirip-mirip aja setiap desa. Memasuki Desa Silinda, Kecamatan Silinda. Kalau di Gapura ini sih tulisannya Silinda ya. Untuk kondisi jalan masih mulus, tapi sengatku pas masuk ke pusat desanya, jalannya masih rusak parah. Apakah 2025 ini sudah diperbaiki? Yuk kita lihat. Dan ternyata masih sama persis kondisinya seperti aku lewati ke sini di tahun lalu. Tidak ada perkembangan, masih sama-sama aja sih. Dan seperti inilah suasana di Desa Silinda. Di sini terdapat SMA Negeri 1 Silinda. Cukup bagus, ada sekolah SMA di tengah daerah perkebunan sawit yang luas, tetapi di sini tidak ada universitas. Aku yakin mayoritas pelajar yang lulus dari SMA tersebut akan merantau meninggalkan daerah ini. Dan menurut informasi yang aku ketahui, SMA ini adalah satu-satunya SMA di Kecamatan Silindak sampai sekarang. Kalau aku salah bisa koreksi di kolom komentar. Selamat datang di Desa Tarian dan masih di Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Berdagai. Di sini terlihat lebih sepi dibandingkan desa-desa lain yang kita lewati dan juga rumah penduduk terlihat lebih sedikit. Untuk kantor Camat Silindak terletak di Desa Tarian. Kalau teman-teman lihat di bagian langit, warnanya selalu putih karena memang cuaca saat ini mendung dan sedikit gerimis. Semoga tidak hujan ketika sampai ke Saribudolok nanti, dan mungkin aku lebih fokus menyampaikan bagian parahnya jalan ini di mana saja. Jadi ketika teman-teman memilih jalan ini, teman-teman bisa antisipasi ataupun melakukan pertimbangan. Ketika memilih rute ini sebagai alternatif ke Saribudolok ataupun ke Merek, yang perlu teman-teman perhatikan juga adalah tinggi kolong kendaraan. Kalau model mobil teman-teman seperti yang di depan itu lewat jalan seperti ini sih aman-aman aja. Memasuki Kabupaten Simalungun, tepatnya di Nagori Marubun Lokung, Kecamatan Dolok Silo. Dan seperti inilah suasana dan aktivitas warga di Nagori ini, dan juga masih disambut dengan cuaca mendung, dan juga jalan di sini terlihat sudah diaspal dan minim lubang. Lumayanlah capek juga kalau ketemu lubang terus. Tempat wisata yang sempat viral dulu, Kawah Putih Dolok Tinggi Raja. Kalau dari sini masih sekitar 2 km lebih jaraknya, dan juga jalannya sangat rusak. Lalu banyak yang bilang melalui ulasan Google di sini banyak punglinya, dan akhirnya tempat ini sangat sepi pengunjung. Dan juga letak tempat wisata ini yang jauh dari kota besar lainnya membuatnya semakin sepi. Tapi menurutku faktor pungli sangat mempengaruhi. Di jalan ini juga nggak ada begal ya, terlihat banyaknya anak-anak yang berkeliaran ataupun bermain di sekitaran jalan ini, jadi nggak perlu khawatir. Kembali lagi memasuki Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Desa Sipinggan, Kecamatan Astim Hulu, dan seperti inilah suasana di Desa Sipinggan pada siang hari. Ini terlihat sepi dan juga ada beberapa warga yang nongkrong di warung Madura. Rumah penduduk di sini juga terlihat berdekatan satu sama lain, dan juga terlihat ada beberapa anak yang baru pulang sekolah. Tapi kalau aku lihat di sini cuma ada sekolah sampai SMP, dan itu adalah kantor Desa Sipinggan. Berpapasan dengan satu-satunya angkutan umum di rute Lubuk Pakam ke Saribudolok, yaitu LPT Makaro 40. Dan untuk fasilitas kesehatan di jalan ini juga ada tersedia klinik dokter umum. Memang perlu sih karena orang yang tinggal di sini kalau cari rumah sakit di kota besar pasti kejauhan. Disambut dengan pelang selamat datang di Kecamatan Gunung Meriah. Dan kecamatan ini merupakan kecamatan paling sepi di Deli Serdang dalam hal jumlah penduduk. Semakin dalam menuju Kecamatan Gunung Meriah, jalanan cenderung menurun dan tentu saja disambut dengan aspal amblas dengan sudut tikungan yang lumayan tajam. Harus ekstra hati-hati dan konsentrasi. Tetapi karena jalanan pegunungan yang dingin ditambah arus lalu lintas di sini sangat sepi, rasanya udara di sini sangat nikmat sekali ketika dihirup, seperti ada efek menenangkan ke tubuh. Selamat datang di Desa Gunung Senembah, Kecamatan Gunung Meriah. Untuk menuju ke Saribudolok masih sekitar 35 km lagi, tapi kalau dari sini ke Lubuk Pakam jaraknya sekitar 60 km. Gak kebayang kalau urus berkas-berkas harus ke ibu kota kabupatennya dulu. Pergi pulang harus menempuh jarak 120 km.
Jauhnya, aku sebisa mungkin berusaha tidak salah dalam penyebutan suatu daerah yang aku lewati, tapi kalau ada sedikit kesalahan mohon maklum. Suasana Gunung Meriah sehabis hujan lumayan syahdu, cuaca juga adem dan tidak terlalu dingin sampai bikin badan menggigil. Mungkin inilah kelebihan tinggal di daerah dataran tinggi. Aduh, itu kok mobilnya malah parkir di atas jembatan. Jembatan bukan diperuntukkan untuk menahan beban dalam waktu lama. Hal seperti ini berpotensi membuat jembatan ambruk dan membuat rugi banyak orang. Selamat datang di Desa Pekan, Kecamatan Gunung Meriah. Aktivitas warga di sini cukup ramai dengan tersedianya pasar tradisional. Kalau di daerah perkotaan pasar tradisional mulai ditinggalkan dan masyarakatnya beralih ke pasar yang lebih modern. Beda ceritanya di sini, pasar adalah andalan masyarakat dalam membeli kebutuhan hidup dan juga menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Di daerah Gunung Meriah juga terdapat banyak pemandian alam. Bahkan di pinggir jalannya pun sungainya juga bersih. Tapi biasalah kalau sehabis hujan air pasti keruh. Dari sini saja sudah terlihat asiknya sungai di Gunung Meriah untuk berendam, tapi kita lanjut terus karena ngejar waktu juga. Selamat datang di Desa Gunung Seribu, Kecamatan Gunung Meriah. Suasana di sini terlihat lebih tenang dan santai dibanding desa sebelumnya. Melewati jembatan titik kembar Gunung Seribu, beberapa orang juga ada yang memilih berendam di sekitaran sungai ini karena masuknya gratis dan juga tidak terlalu banyak orang, dan tentu saja airnya yang jernih dan dingin membuat capek di badan menjadi terasa menghilang dan membuat tubuh kembali segar untuk menuju ke sini dari Lubuk Pakam kurang lebih 2 jam perjalanan. Apakah itu mata air? Salah satu rest area yang ada di Gunung Meriah. Bisa dibilang setelah ini jarang ada tempat seperti rest area ataupun kamar mandi. Jika teman-teman capek dan lapar, tidak ada salahnya mampir di sini sambil melihat-lihat pemandangan alam khas pegunungan. Terakhir aku kesini tahun lalu, jalan ini banyak lubangnya dan sekarang sudah ditambal dengan aspal yang lumayan, dan itu yang punya mobil tidak takut bahu jalannya amblas. Akhirnya pemandangan yang kita dapatkan di perjalanan ini mulai terlihat menarik. Tidak seperti sebelumnya yang mayoritas hanya kebun kelapa sawit, bukit-bukit yang tinggi menjulang ditambah suasana saat ini yang mendung, membuat suasana di perjalanan kali ini sedikit dramatis dan terasa syahdu dengan udara segar namun dingin di saat yang bersamaan. Seperti jalur pegunungan lainnya, jalur ini sendiri pun juga terlihat rawan longsor. Memasuki Nagori Saran Pandang, Kecamatan Dolok Silo, Kabupaten Simalungun. Kalau aku lihat suasana di sini lumayan ramai dan ada juga terdapat beberapa kantor pemerintahan. Di sini ciri khas Kabupaten Simalungun pun sudah mulai terlihat, yaitu jalan yang rusak dengan aspal penuh lubang. Sudah puluhan tahun kondisinya seperti ini. Apa memang tidak ada uang untuk memperbaiki jalan ini atau bagaimana? Itu adalah kantor Kecamatan Dolok Silo. Saribu Dolok sudah mulai semakin dekat, namun kondisi badan mulai terasa pegal karena sudah hampir 3 jam berkendara. Tapi asli di sini dingin banget, mungkin karena badan belum terbiasa terhadap suhu di dataran tinggi. Katanya sih perlu 2 hari baru terbiasa. Memasuki Nagori Panribuan, Kecamatan Dolok Silo, di sini kondisi jalannya sudah agak mendingan dibandingkan di Saran Padang, dan seperti inilah suasana di Panribuan. Pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk sehabis hujan, namun aku sedikit terganggu dengan banyaknya sampah di sebelah kiri jalan ini. Memang sudah kebiasaan buang sampah sembarangan atau karena kurangnya petugas kebersihan di sekitaran kabupaten ini. Karena sudah mau sampai ke tujuan akhir kita, mari kita bahas soal kesimpulan dari perjalanan ini. Apakah jalan dari Galang ke Saribu Dolok recommended untuk teman-teman lewati? Kalau untuk sepeda motor silakan aja mau lewat jalan ini sebagai alternatif melewati macet di kota Brastagi dan Kabanjah. Tapi kalau teman-teman bawa mobil bersama keluarga, lebih baik lewat dari jalan utama meskipun macet. Pilih rute alternatif ini sebagai pilihan terakhir ataupun misalnya kepepet. Dan jalan jelek yang aku tampilkan di video ini adalah bagian yang paling parahnya saja. Sebenarnya jalan berlubang di jalan ini lumayan banyak dan kalau ditampilkan semua bisa 1 jam sendiri durasinya. Sampai juga di kota tujuan kita. Selamat datang di kota Saribu Dolok. Cuaca di sini seperti biasa, dingin, dan seperti inilah suasana kota Saribu Dolok di tahun 2025.
Mungkin aku akan istirahat dulu sebentar sebelum memutuskan apakah kita akan mampir sebentar menyusuri jalan di Haranggao sebelum melanjutkan perjalanan ke Pematang Siantar atau langsung ke Pematang Siantar.